mubtilatus shalah walladzi yubtilus shalat ahada asyara syai'an. Yang membatalkan salat di dalam kitab ini 11. Jadi yang pertama adalah kalamul am, bicara, batal salatnya, sengaja ngomong. Jadi pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa kunna natakallamu fis salati yukallimu ahaduna akhahu fi hajati hatta nazalat hadhihi al-ayah. Jadi dulu itu kami berkata-kata dalam sholat, seseorang daripada kami bercakap kepada saudaranya mengenai hajatnya. Biasa kalau ada hajat lagi sholat, ya maju duluan, si Anu nggak ada, dia ngomong lagi sholat, dia ngomong sengaja. Dulu di sebelum ayat itu turun, itu ngomong, rupanya ada pembicaraan gitu, ada kalam-kalamnya. Sampai mana? Ayat turun, hafidhu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, sehingga turun ayat kepada kami yang bermaksud peliharalah olehmu atau kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya adalah salat fardu, khasnya salatul wusta atau salat asar, dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan taat dan khusyuk. Jadi salah satu yang membatalkan salat itu di sini itu bicara dengan sengaja, nggak boleh. Diriwayatkan juga hadis Muslim daripada Muawiyah bin Hakam, inna hadhihi salati la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wal qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat itu tidak layak ada padanya sesuatu daripada ucapan manusia. Sesungguhnya ia hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Jadi yang layak di dalam sholat ya tasbih, tahmid atau bacaan Al-Quran. Setiap bunyi yang berdiri daripada 2 huruf di atas dianggap sebagai perkataan yang membatalkan sholat. 2 huruf. Misalnya la itu kan jangan ya. Ya la dengan maksud jangan kalau kita kan gitu mungkin mungkin pakai isyarat, lagi ada orang lagi ngomong kita pakai ngomong kayak gitu, mau ngomong awas mungkin lagi sholat gitu. Nah itu nggak boleh, itu dengan sengaja batalin. Yang kedua, al-amalu katsirul mutawal ka thalathati khutuwati wa thalathati darbat. Yang kedua itu perbuatan yang berbeda dengan perbuatan sholat. Ya, ini apa? Banyak gerak. Dan gerak ini lebih dari 3 kali berturut-turut. Karena ia berpatokan dengan peraturan sholat. Kriteria banyak ini ialah yang 3 gerakan tadi, yang lebih. Ya, berurutan jika perbuatan tersebut tanpa selingan waktu dan lama mengikuti uruf atau kebiasaan. Jadi misalnya garuk nih, ini kan sendi, lagi kita garuk bergerak semua tuh. Nah yang benar itu ketika kita lagi ada hajat, gatel atau garuk, itu pegang titik gatelnya, gerakin satu gerakan di sendi yang kecil, paling kecil kan mungkin jari, bukan persendian yang besar. Kita tempelin, kita garuk sini, ditekan. Bukan yang begini-begini, bukan gerakan-gerakan yang besar. Ini salah satu cara ketika kita ada hal yang darurat. Yang ketiga, al-hadatsul asghar awil akbar. Ya, bersentuhannya pakaian ini dari hadas-hadas yang mana hadas itu besar atau kecil. Bersentuhan pakaian atau badan dengan najis di mana orang yang sholat tidak sempat mencampakkan atau membuangnya dengan sengaja. Karena najis itu basah atau melekat, maka batal sholatnya. Tetapi bila mana najisnya kering dan mudah dibuang dengan segera
maka itu tidak membatalkan sholat. Itu salah satunya. Itu hadasul asghar awil akbar. Kalau dia batalnya sholat itu kayak kentut, ya, kayak mungkin keluar sesuatu lah. Ya kan, kalau lagi uzur kan mungkin orang tua tuh ada tetesan-tetesan air kencing misalnya, itu batalin sholat. Dia nahan kebangetan, nah nahan kencing itu nggak boleh. Nahan kentut misalnya nggak boleh, makruh. Nahan hadas, nahan hajat itu nggak boleh dalam sholat. Nah, dikhawatirkan ketika dia lagi dalam keadaan posisi-posisi tertentu terkeluar. Itu. Ini hadas asghar awil akbar. Udusun najasah allati la yu'fa anha walau waqa ala thawbin najasah ya bisa fanafadha thawba halan walam yabtul salat. Yang keempat tadi, ini yang kita baru baca, posisinya itu kalau kita kejatuhan barang najis. Kalau barang najis itu basah, misalnya kayak kencing bocah, kita sholat di bawah, ada bocah di atas, kita kagak tahu, rupanya pas basah-basah apa nih? Ya netes, udah batalin. Atau di satu bangunan yang kita tahu posisi itu mungkin di bawahnya toilet, di atasnya kan tetesan, karena salah satu syarat sahnya sholat ya bersih dan suci. Ini batal, nggak boleh. Tapi kalau kotoran itu kering, sebisa mungkin kita bisa singkirkan dalam gerakan yang tidak berlebihan, maka sah sholatnya. Itu misal kayak kotoran cicak atau kotoran apa ya, tikus yang kering-kering lah sifatnya, yang itu dalam kategori bisa dimaafkan, nah maka kita singkirkan, dan itu tidak membatalkan sholat. Yang kelima, inkishaful aurah amdan. Fa inkashafaha ar-rih fasataraha fi hal la tabtul salatuh. Jadi yang kelima ini tersingkapnya aurat. Inkishaful aurah. Kalau sampai aurat itu terhempas oleh angin, itu beda lagi. Ya, kalau memang bisa langsung segera ditutup, nggak sampai batalin aurat. Ya, kalau inkisafnya itu dengan sengaja, kayak mau gurah apa misalnya kucing atau apa, gubrak-gubrak gitu kan, buka deh tuh, habis itu kita ambil lagi misalnya, lempengin, nggak boleh. Ini yang dikatakan ini karena apa? Sengaja, berarti kan. Kalau aja ternampaknya aurat itu dengan tidak sengaja, hembusan angin atau apa, maka segera kita tutup, kita benerin. Nah ini nggak batal. Yang keenam, taghyirun niyah ka'an yanwil khuruj minas shalah. Yang keenam ini ngerubah niat. Ini bisa batalin sholat. Misalnya lagi sholat zuhur, sholat sunnah dulu, enaknya ya, gitu. Atau ini zuhur apa asar ya, berubah nih lagi nih. Ya, kita udah punya angan-angan pengen berubah, udah. Baru berangan-angan aja, itu udah berubah. Jangan main-mainin sama niat. jangan kali-kali mainin niat. Kalau kita sholat zuhur, itu udah sholat aja, kelarin dulu. Gitu. Jangan sampai di tengah-tengah sholat kita pakai ngerubah-ngerubah niat tuh. Udah takbir, Allahu Akbar, udah satu rakaat. Coba tadi sholat ini dulu ya, apa batalin aja apa ya? Itu ada pikiran-pikiran begitu tuh, batal sholatnya. Ya, itu namanya taghyir niyah. Atau niat yang tadi tuh mau keluar dari sholat, berubahnya niat itu membatalkan sholat. Merasa ingin mau keluar dari sholat itu juga batal sholat. Kan dulu, gua jalan gak nih? Aduh, ini gimana ya? Kayak gitu-gitu. Ada perasaan-perasaan pengen keluar dari sholat. Aduh, kayaknya gua nahan nih. Misal gitu kan, dia lagi nahan apa? Batal udah sholat. Batalin udah ahsan, lebih baik itu batalin. Gitu. Jangan sampai
udah bener-bener berasa pengen keluar sholat ditahan-tahan, habis itu udah lanjutin aja dah, tapi pengennya begini. Dia ada rasa kuat untuk keluar, itu ada dari sholat. Nah ini yang akhirnya jadi batal. Walaupun dia sempurnain, batal udah itu. Dia punya hati bergejolak, gimana dia pengen khusyuk, ya pikirannya udah acak-adul gitu. Tadi yang pertama itu di dalam merubah niat atau keluarnya niat untuk keluar sholat. Yang ketujuh, istidbarul qiblah ka'an yaj'alaha khalfa dhahri. Jadi niat berubahnya kiblat, yang seumpama kiblat itu merubah ada di punggungnya, jadi merubah total. Jadi bisa batalin sholat. Ya misalnya dia lagi sholat, tahu-tahu ada yang geser, misalnya ada kejadian-kejadian yang kita kan nggak pernah tahu kejadian apapun itu bisa terjadi. Gitu. Rupanya bangunan itu bisa bergerak, gitu kan? Itu batal sholat, udah ngerubah dari posisi. Beda kalau dalam keadaan musafir, lagi hukumnya. Ya ini ngerubahnya atau kiblat dari jejekan kita punya penghadapan. Yang kedelapan, al-aqlu, makan. Kalau makan minum itu, yang kesembilan itu minum. Jadi makan minum ini juga harus dilihat kadarnya. Kalau dia sengaja karena dikitnya ini dikit apaan nih? Ada kan orang habis makan bisa sekuplit gitu kan. Kalau dia niatin emang ditelan, batal itu. Batal. Misalnya lagi sholat ada, aduh nih kayaknya wijen nih enak juga kalau dicurang. Habis makan roti ada wijen-wijennya kan. Nah, itu nggak boleh. Batalin sholat. Atau lagi ada tetesan-tetesan air, dia dengan sengaja dia nikmatin itu tetesannya, minum segar kali ya, gitu. Nggak boleh, batal sholat. Ini maklumat kan kelihatannya kayak nggak mungkin, ini mungkin banget bagi orang jahil. Ya orang kagak pernah majelis, ya, lewat air netes hujan kan, tes, dinikmati dan dia minum lagi sholat. Ya kalau makan tadi kadar makannya itu, ya sampai dia merasakan perubahan rasa. Beda kalau nggak sengaja, misalnya dia rasa ini kayak apa ganjelan, terus ketelen dengan tidak sengaja, ini beda lagi, itu nggak batalin. Tapi kalau sampai ada rasa, sampai dia nikmatin tuh sisa-sisa wijen tadi kan, atau biji sawi, nggak boleh, batal. Ya dulu juga kejadian sampai mana ada sisa-sisa kacang gitu kan. Dulu dari zaman dulu udah dibahas ini. Ya manusiawi juga kan. Itu nggak boleh. Ya. Di kadar ditelannya air juga kalau emang nggak sengaja. Beda kalau lagi nangis, kan air netes ke bawah. Ya kalau ketelan kan beda sama ditelan. Tertelan sama ditelan itu beda. Iya. Oh dia lagi ketelan. So, asinnya sampai ke tenggorokan, itu nggak batal. Ketelan, dia bisa senggukan banget, nggak sengaja. Ya air mata kan asin, sampai dia. Ada juga yang modelnya ketika ada sisa makanan, dia cuma tapiskan sedikit, dia ada di bibir, di luas, dikeluarin, bukan dinikmatin, habis diambil makan lagi. Emang kita lagi makan di restoran ya? Ya, kayaknya lagi sholat, pisahin. Yang ke-10, kohkoha atau dhahki. Jadi ketawa sampai terbahak-bahak atau menangis merintih-rintih. Ya ini juga kalau menangis ini khilaf, ada yang berbeda. Cuma kalau ketawa ini yang kacau. Ketawa apalagi sampai kebahak-bahak. Beda kalau senyum nggak sampai membatalin sholat. Ya misalnya
ya di depan gitu, lagi ngeliat bocah pakai baju apa, model apa kan. Ya, kalau lagi sholat, mari kita pilih. Amin. Kita jadi senyum gitu. Ini ada pakai baju kampanye lagi sholat. Habis Fatihah kita baca, amin. Pilih, amin. Jadi ada amin amin itu. Di depan kita kebaca. Beda kalau malah kita merem. Itu salah satu yang kalau aja sekedar senyum, nggak sampai ke bahak-bahak, nggak batal. Cuma usahakan sampai kita ini kembali lagi kepada kekhusyuan sholat. Jangan habis gitu dinikmatin, ketawa. Habis itu, habis ngeliat, ngebaca, senyum, kita ketawa ada, sampai ngundang sebelahnya, sampai terganggu. Ini kan yang membuat ini jadi dosa itu karena terganggunya jamaah kanan kiri kita ya. Nah yang ke-11 itu ar-riddah wa hiya qat'ul islam bi qaulin aw fi'lin wal iyad billah. Jadi yang ke-11 ini adalah murtad. Murtad secara bi qaulin aw fi'lin, dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Billah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Amin amin ya rabbal alamin.